Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pamong, penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rosnani SPDI NIM 21000124 Saya salah satu guru PAI di SMA Negeri 11 Bone, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 pada jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 11 Bone pada kelas 10.5 dengan materi menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak mahmudah dengan model pembelajaran problem basic learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mak? Ya, alhamdulillah. Hadir semua ini? Ya, sebelumnya Ibu akan share kehadiran ya. Ya, tadi hadir semua ini alhamdulillah. Kemudian coba berdiri dulu semua, kita lihat bagaimana di sekitar kita, lihat di sebelah kiri kanan kita apakah ada sampah. Ketika ada sampah, silakan ambil dan buang. Kemudian kursi dipastikan sudah bagus untuk duduk menerima pembelajaran. Iya, tidak ada yang sampah? Tidak. Kursi sudah aman? Aman. Silakan duduk kembali. Silakan kepada ke-11 untuk memimpin tempatnya. Tarik, jalan. Salaman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Belajar dari bersama membaca doa. Doa dimulai. Coba didengarkan dulu namanya. Adi Rizky Akbar, Adi Izzatul Jannah. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ya sebelumnya kita coba berdiri dulu semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan untuk memimpin temannya. Saya persilakan kepada Salsa Ardiani. Oke, selanjutnya kita literasi dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ya, silakan siapa yang bisa memimpin temannya untuk literasi hari ini? Saya Bu. Ya, coba silakan. Jadi surah yang akan dibaca hari ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Coba yang lain dibuka semua Al-Qurannya atau bisa langsung lihat di atas ya. Bisa dilihat? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
sebelumnya. Ya, sebelum tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita di sini ada dua ya. Yang pertama adalah kemudian yang kedua nah inilah tujuan kedua pembelajaran kita hari ini yang akan kita pahami sebentar ya terkait dengan akhlak mahmudah dan akhlak nabiyullah. Sekarang coba diperhatikan gambar yang ada di atas. Coba kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Ya, coba gambar pertama di sini ada beberapa ya. Di sini ada 3 gambar. Coba di gambar pertama coba apa gimana kira-kira ekspresinya ini? Bersedia. Jadi ketika seperti ini kondisinya tentu ada perasaan ya. Kemudian coba gambar ketiga. Bisa menyebabkan penyakit stroke karena keseringan marah atau berlebihan. Ya, ingat itu ya. Ya, oke. Sekarang kita lihat pembahasan kita hari ini adalah tentang ya, apa kira-kira pembahasan kita hari ini? Oke, ya. Jadi ketika melihat judul yang ada, berarti menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak ya. Jadi kita harus membiasakan diri terhindar dari perbuatan yang terhindar dari perasaan-perasaan yang seperti itu kan yang ada di gambar. Ya, sering marah misalnya. Ya, jadi kita harus menghindari hal-hal yang demikian karena itu akan berdampak negatif kepada diri sendiri. Oke, kita masuk ke pembelajaran, kita masuk ke kisah inti ya. Coba dilihat di bagian A. Ya, di bagian A di sini adalah menghindari perilaku temperamental. Ya, ya, apa kira-kira yang dimaksud dengan temperamental atau gadap? Yang mudah ya, jadi di sini temperamental ini berasal dari bahasa Arab yang biasa disebut dengan kata gadap ya. Gadap yang timbul gadapan. Ya, yang artinya. Nah, inilah nantinya kita harus melakukan yang namanya kontrol diri. Ya, tadi ada ya di tujuan pembelajaran. Ada. Ya. Jadi seharusnya kita itu menghindari yang namanya temperamental atau gadap. Nah, ketika kita sudah menghindari yang namanya temperamental atau gadap, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan yang tadi adalah mengontrol diri kita. Ya, memaafkan. Ya, atau biasa disebut dengan mujahadah an-nafs. Yaitu mengontrol diri. Ya, kenapa? Karena ketika kita tidak mampu untuk mengontrol diri kita, maka terjadilah hal-hal yang seperti ini. Ya, karena salah satu ayat yang menjelaskan tentang yang terkait dengan sifat temperamental atau sifat gadap. Ya, di sini terdapat di dalam Al-Quran surah ayat 134. Ya, ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Ya, coba Mitra Rahayu. Ya,
hanya salah satu ayat yang terkait dengan sifat tempat dan ya atau sifat keadaan. Ya. Sifat keadaan. Ya, ini juga sering terjadi dalam dunia. Kemudian yang ketiga, dia berkuasa. Ya, ini sering juga kalian memakai atau bagaimana? Sering juga. Kemudian yang keempat, siapa yang perlu mengalami ini? Iya. Ya, begitu ya. Mengukur atau Menghancurkan. coba kalau orang yang marah itu kan mestinya tidak waras pikirannya, tidak stabil. Jadi pokoknya kalau orang marah itu bagaimana? Ya. Itu aja. Pokoknya yang marah yang mampu untuk dikontrol itu ya pokoknya berdampak akan kembali ke diri kita. Bagaimana ketika kita sering marah ya akan musuhnya pindah ke tempat lain tetap itu sifatnya di bawah kayak gitu. Itu lagi bertambah lagi musuhnya. Hah? Ah, ini jauh dari desa kalau sering marah itu mereka juga akan jauh dari kita. Terjadi hubungan terpaksa. Iya, maka misalnya di dalam apa istilahnya? Dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan bermasyarakat, anggaplah di acara pengantin misalnya, mau tidak mau kita kan harus jalan, bertamu, ketika bertemu dengan di sini ada video. Ia bersama pengendara sepeda motor lainnya terjebak dalam kepadatan arus lalu lintas setelah jalan dipaksa oleh siswa. Tak bisa menahan emosi, ibu ini meminta mahasiswa segera membuka buah jalan agar ia dan warga dapat kembali melintas. Silakan disampaikan bagaimana tadi hasil pengamatannya terkait dengan video yang sudah ditayangkan. Ya, coba saat dia nih. Akibat demo mahasiswa ada emak-emak yang ibu-ibu Ya, yang marah-marah tuh karena tidak dikasihkan jalan sama mahasiswa. oke, pendapat yang luar biasa tepuk tangan. Ya, Wahyuni. Dan pramental para mahasiswa yang dapat merusak sarana dan prasarana lalu lintas. Oke, ya pendapat yang luar biasa ya. Masih ada yang lain dengan yang ditayangkan di video. Iya, padahal sebenarnya ya untuk kesabaran memang karena mahasiswa melakukan seperti itu kan apa bukan urusan pribadi tapi kebutuhan bersama. Iya, mahasiswa melakukan demonstrasi seperti itu melakukan aksi kenapa? Karena supaya BBM itu tidak naik ya, karena mengingat bahwa semakin banyak kebutuhan juga ya akhirnya ya tidak ada masalah ketika melaksanakan misalnya demo seperti itu ya, bahkan lebih memudahkan kita ya. Itu ya terkait dengan ya video tadi. Oke, tidak ada lagi yang mau berpendapat ya. Ya, kemudian berikutnya ya sekarang kita akan berbagi ke dalam beberapa kelompok ya. Berapa jumlahnya semua? Sekarang kita bagi kelompok ya 30 orang. Jadi coba sekarang dibagi menjadi berapa kelompok? 5 kelompok. Ya. Coba sekarang bergabung sama temannya yang mana yang di sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Ya. Coba diperbaiki semua posisinya. Ya, bergabung sama kelompoknya masing-masing ya. Oke, baik. Kalau sudah duduk semua sama teman kelompoknya, mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3 mana? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Ya, jadi ini ada beberapa ini ada LKPD ya yang akan dikerjakan. Ini akan
akan dikerjakan selama 20 menit. Ya, jadi yang menjadi penilaian di sini, kemudian nanti ini akan didiskusikan. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok silakan bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian nanti hasilnya itu nanti akan dipresentasikan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Jadi ingat ini tugas kelompok. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Ya, jadi coba dilihat terkait dengan petunjuk pengerjaannya ya. Ya, jadi di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian di sini diperhatikan terkait dengan materi, kemudian ada petunjuk pengerjaan. Ya, di sini terdiri dari beberapa soal. Di sini ada 10 soal pilihan kata. Itu silakan berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini ada beberapa masalah yang akan kalian pecahkan bersama teman kelompoknya. Kemudian akan mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, inilah nanti yang akan didiskusikan ya. Iya. Kalau begitu, silahkan dikerja. Ingat sebelumnya Ibu sampaikan terkait dengan penilaian ya. Jadi penilaiannya itu adalah bagaimana harus disiplin. Penilaian pertama adalah disiplin, kemudian penilaian kedua adalah kerjasama. Ya, kemudian penilaian ketiga adalah ketepatan waktu. Jadi inilah yang ketiga poin yang menjadi penilaian pada saat kita berdiskusi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan bekerja mulai dari sekarang. Jadi waktunya ingat 20 menit. Oke? Ya, silakan bekerja. Mengapa orang yang berbadan besar dan perkasa lebih penting sebagai orang yang kuat? Sekarang saya persilahkan kepada jadi semua kelompok siap-siap ya. Jadi semua kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan yang tadi. Ya, bagaimana sudah siap? Siap. Kelompok berapa dulu yang sudah siap? Kelompok berapa?
Baik, pertanyaan keempat akan dijawabkan hikmah membiasakan perilaku saja bagi baik bagi diri sendiri, baik keluarga maupun bagi baik jika tidak ada, maka kami akan tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 4 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami. Sehari memiliki banyak manfaat antara lain mencapai ketenangan jiwa dengan mengendalikan hawa nafsu. Seorang dapat mencapai ketenangan menyalahkan diri. Doa merupakan bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tidak ada, kami akan menutupnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dari penampilan dari kelompok 5 yang merupakan kelompok terakhir terkait dengan pembahasan kita pada hari ini tentang akhlak mahmudah, tentang akhlak mazmumah atau menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri berakhlak mahmudah. Ya, terkait dengan pembahasan ini, ya barangkali cukup ya. Bagaimana bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya, baik. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembahasan kita tadi yang membahas tentang akhlak, menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak Mahmudah. ya, siapa tadi yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, coba silakan. Ya, silakan. Wahyudi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pembelajaran kali ini yaitu sikap temperamental, kekuatan fisik semata dan kurangnya kesadaran anak dapat menghambat kemajuan dan kurangnya kebahagiaan hidup. Sebaliknya, dengan menghindari terhadap mengembangkan kekuatan mental dan spiritual serta membiasakan perilaku syariah, seseorang dapat meraih kesenangan jiwa dan kontribusi positif. Ya, itu ya tadi terkait dengan akhlak mazmumah dan akhlak Mahmudah. ya, jadi kesimpulan yang luar biasa yang sudah disampaikan tadi oleh saudari Wahyudi. Ya, tepuk tangan buat Wah. Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini? Ya, coba Rizky Akbar. Ya, silakan. dari pembelajaran menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak mahmumah, kita dapat mengetahui bahwa apa itu temperamental kadang dan cara menghindari atau mengontrol sikap tersebut. Contohnya menghindari kebencian dan permusuhan. Materi yang tadi yang sudah kita bahas dan dipaparkan oleh Ibu, banyak dampak buruk dari sifat maka dari itu kita harus menghindari sifat-sifat itu. Oleh karena marilah kita saling mengingatkan karena senantiasa berakhlak mahmudah agar hidup kita akan terasa indah dan nyaman. Oke. Ya, baik. Jadi sebagai kesimpulan kita terkait dengan materi yang sudah dibahas itu, ya semua tadi kesimpulan dari teman-temannya tadi itu semua benar ya, tidak ada yang salah. Ya, jadi coba diperhatikan terkait dengan kesimpulan materi yang sudah dibahas mengenai menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak Mahmudah. Selanjutnya
bukunya udah mulai bersedia. Ya, supaya ibu tahu bahwa si A pemahamannya tentang alam sudah seperti ini. Oh, si B pemahamannya tentang materi yang tadi sampai di sini. Ya, silakan ditulis. Oke, sudah? Sudah semua? Ibu. Ya, jadi ini nanti yang menjadi bahan ya, berikutnya ya baik. Jadi untuk pembelajaran kita di pertemuan berikutnya itu masih terkait dengan menghindari akhlak semua yang menggunakan diri masih terkait dengan itu akan tetapi pembahasannya yaitu terkait dengan berani membela kebenaran. Ya, jadi itu nanti akan menjadi pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Baik. Untuk pertemuan pada hari ini sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ya, namun sebelum kita tutup, ya, Ibu ingin bertanya terkait dengan bagaimana model pembelajaran yang kita gunakan tadi, apakah sudah bisa mencapai pembelajaran? Sudah. Berarti sudah mencapai model pembelajaran? Sudah. Kemudian, apakah dengan model pembelajaran PBS ini bisa menambah motivasi anak-anak sekalian? Iya. Ya, jadi baik untuk pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa kafaratul majlis, kemudian dilanjutkan dengan membaca al-Baqarah. Ya, marilah kita membaca